perkenalkan nama saya Devi Felicia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi sumber daya perusahaan. Sumber daya diartikan sebagai suatu nilai potensi yang dimiliki oleh sebuah materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang. Dan ada pula sumber daya yang tetap atau kekal. Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan, atau renewable resource, dan sumber daya tak terbarukan, atau non-renewable resource. Sementara itu, pengertian atau definisi perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah proses di suatu tempat, sehingga inti dari perusahaan adalah tempat melakukan proses sampai bisa langsung digunakan oleh manusia. Di sini saya akan membahas tentang sumber daya manusia. Salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki peran yang cukup penting. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia yang profesional yang dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Penting bagi para manajer untuk memberikan perhatian khusus terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan dalam rangka pertumbuhan bisnis, kualitas kemampuan manajerial, serta pengendalian terhadap berbagai rangka pertumbuhan bisnis. Dan dengan hal tersebut dibutuhkan adanya perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning yang merupakan inti dari manajemen sumber daya manusia, di mana dengan adanya perencanaan maka kegiatan seleksi, pelatihan dan pengembangan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan terarah. Batasan lain menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan atau demand bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang. Dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Berdasarkan batasan tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 4 kegiatan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut. 1. Persediaan sumber daya manusia pada saat ini. 2. Peramalan atau perkiraan, supply dan permintaan sumber daya manusia. 3. Rencana untuk menambah tenaga kerja yang bermutu. 4. Berbagai produser, pengawasan dan evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada sistem. Terima kasih.